Halo teman-teman dimanapun kalian berada, Shalom. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di sini di podcast Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Tanjung Karang. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast ini. Sebelum kita mulai, kenalin aku Veronica Natasha sebagai moderator di podcast ini. Tentu saja hari ini aku nggak sendirian karena kita bakal bincang-bincang seru bersama dengan Romo Mateus Sumarno MSF selaku Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Tanjung Karang dan hadir juga Ko Hermes Krisna sebagai pelaku pendampingan kaum muda di Katedral Kristus Raja Tanjung Karang. Kita sapa dulu ya teman-teman, para narasumber kita hari ini. Selamat malam Romo Marno. Selamat malam Ko Krisna. Apa kabarnya Ko? Apa kabarnya Romo? Sehat. Ape. Kabarnya baik. Puji Tuhan. Baik. Kita udah kenalan nih sama para narasumber kita hari ini. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau tujuan podcast kita hari ini tuh kita mau lebih tahu lagi nih sama kerasulan kitab suci. Nah, Romo Marno, boleh dong Romo kenalin ke kita sebenarnya kerasulan kitab suci itu apa sih Romo? Ya, baik. Jadi kerasulan kitab suci itu daya atau upaya dan usaha umat beriman untuk menjadikan kitab suci itu sendiri berperan dalam hidup. Nah, apa yang dimaksud upaya dan apa yang dimaksud dengan daya? Dari daya upaya itu kekuatan, kemampuan yang bersumber dari kekuatan rohani dan jasmani. Lalu usaha itu upaya-upaya apa yang dilakukan oleh gereja. Maka kalau dikatakan daya upaya berarti segala usaha sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatan tenaganya untuk menjadikan kitab suci itu makin berperan. Lah makin berperannya itu seperti apa? Makin berperannya itu ya macam-macam. Misalnya orang semakin mencintai kitab suci, orang semakin memahami kitab suci, orang semakin hidupnya diwarnai oleh kitab suci. Nah, ini dari mana? Mulai dari Konsili Vatikan, dokumen Konsili Vatikan yang berjudul Dei Verbum, di sana mengatakan bahwa kitab suci itu adalah sangat penting bagi hidup umat Katolik. Maka bersumber dari sangat penting bagi umat Katolik itu, maka kerasulan kitab suci mau mencoba untuk semakin mendalami bagaimana kitab suci dihidupi. Karena memang di paroki-paroki itu ternyata banyak umat punya kitab suci tetapi belum tentu dibaca, apalagi dicintai. Umat lebih senang itu datang ke gereja mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan 1, 2 dan Injil, lalu setelah itu homili, setelah itu pulang lalu lupa lagi. Itu konteksnya. Maka nanti itu kita bisa lihat prakteknya Mas Krisna yang berpengalaman di paroki itu akan melihat bagaimana tuh sebetulnya upaya-upaya di paroki itu dihidupi. Begitu kira-kira. Oke. Berarti kalau aku rangkum sedikit nih ya Romo, kerasulan kitab suci itu setiap daya dan upaya umat beriman dan gereja untuk membawa umat lebih dekat dan mencintai kitab suci lagi gitu ya Romo. Ya, nah, kurang lebihnya begitu. Romo Marno menyampaikan bahwa pengaplikasian kerasulan kitab suci ini nggak semuanya diaplikasikan ke paroki-paroki. Nah, kalau dari Ko Krisna sendiri di paroki Ko Krisna nih, itu pengaplikasiannya seperti apa sih Ko? Apakah diaplikasikan? Nah, dari pengaplikasiannya itu Ko, pasti kan ada tantangannya tuh ya Ko. Boleh sharing juga nggak Ko? Di proses pengaplikasiannya itu seperti apa dan tantangannya kayak mana Ko?
Oke, kalau pengaplikasian saya mungkin karena di sini saya sebagai pendamping OMK di katedral ya. Mungkin yang saya akan sampaikan itu dari sudut pandang saya selama mendampingi mereka. Tapi yang pasti pengaplikasian kitab suci di paroki, terutama di katedral, itu kami jalankan melalui yang namanya KBG, Komunitas Basis Gerejawi. Nah, KBG itu sendiri ngapain? KBG itu kami ngumpul seminggu sekali, lalu kemudian melalui KBG itu kami sama-sama membaca bacaan Injil hari itu. Nah, lalu kemudian setelah kami membaca, merenungkan, lalu kemudian di-sharing, dibagikan. Ayat mana hari itu yang berkesan? Ayat mana yang hari itu menegurmu? Ayat mana yang hari itu menguatkanmu? Dan kenapa? Nah, lalu kemudian dibagikan, jadi semuanya itu bisa ikutan. Mereka juga tahu ayat mana yang memang berkesan satu sama lain. Nah, dan sejauh ini sih udah cukup rutin ya, karena KBG ini kan mengikuti Ardas beberapa tahun yang lalu, di mana melalui KBG ini diharapkan gereja kecil itu mulai tumbuh, jadi umat juga bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, dan tantangannya kalau selama ini satu itu sudah pasti komitmen. Komitmen itu yang paling sulit ya, karena gimana pun juga ya seperti tadi Romo Marno sudah sampaikan, orang Katolik itu tuh kebiasa Alkitab itu hanya pajangan di rumah. Udah nikah, nah ya kan dapat seserahannya Alkitab, di mana Alkitabnya simpen di lemari gitu. Nah, jadi salah satu yang jadi tantangan yaitu membiasakan, menumbuhkan rasa kecintaan terhadap kitab suci itu. Bagaimana caranya supaya kalau sehari nggak baca itu greget itu. Nah, itu tantangannya itu di situ. Berarti dimulai dari membangun komitmen bahwa Alkitab itu memang dibutuhkan. Nah, tantangannya itu di situ, terutama untuk orang muda ya. Gitu. Mau tanya sedikit nih kok, setiap KBG itu berapa orang sih kok yang datang? Oh, Kan bicara soal komitmen ya kok. Oh iya, kalau komitmen, KBG itu kami sih nggak pernah harus rame-rame ya. Misalnya yang datang hanya 4 orang tetap jalan, yang datang 5 orang tetap jalan. Jadi nggak mesti nungguin 10 orang gitu? Enggak. Yang penting itu bagaimana caranya supaya orang-orang yang datang ini mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6 itu yang penting mereka menemukan sesuatu lah, menemukan penguatan, teguran, atau lewat KBG itu mereka jadi lebih makin mencintai kitab suci itu. Nah, itu orang muda. Nah, kalau orang tua gimana, Mo? Ya, pasti bermacam-macam jawabannya ya ta. Kalau masing-masing paroki pasti berbeda-beda praktek usaha, daya usaha dan upaya untuk bagaimana umat mencintai dan membaca kitab suci. Kalau di beberapa kelompok ada yang sudah sampai pada tataran kursus kitab suci. Ya. Di kelompok yang lain itu ada yang kelompok membaca per perikopa kitab suci. Lalu juga ada kelompok-kelompok yang menghayati macam-macam bentuknya. Misalnya di dalam kursus-kursus itu ada yang sudah sampai tataran sejarah kitab suci dan lain sebagainya, itu sudah mendalam. Tapi di bagian yang lain, di tempat-tempat yang lain, banyak umat juga tidak membaca kitab suci, paling hanya mendengarkan sabda Tuhan kalau waktu ibadat atau misa atau pada waktu Advent dan Prapaskah, waktu mengadakan APP gitu. Nah, berarti apa? Di lain sisi ada begitu banyak umat yang juga sudah mendalami, di tempat yang lain ternyata banyak umat yang belum masih buta membaca dan mencintai kitab suci. Maka kalau kita melihat itu kan kelihatan sekali warna kehidupan orang Katolik. Ya. Ada yang sudah mendalam, ada yang masih ya tahap suam-suam kuku dan lain sebagainya. Itulah warnanya ya di dalam gereja kita. Ya kita tidak memungkiri itu, tetapi lalu kita
Kerasulan Komisi Kitab Suci ini mau mencoba untuk menawarkan kepada umat bagaimana toh kita mau mencintai kitab suci. Begitu kira-kira. Oke, balik lagi nih Romo ke kerasulan kitab suci. Tentu punya tujuan ya Mo ya, Ya. dengan diadakannya kerasulan kitab suci ini. Nah, untuk tujuannya sendiri apa sih Romo? Ya, kalau bersumber dari dokumen Konsili Vatikan kedua, dengan terutama pada dokumen Dei Verbum, itu kan kitab suci itu sangat penting dalam kehidupan gereja. Ya, nah. Jadi kitab suci itu amat penting. Oleh karena itu umat didorong untuk lebih mendalami dan membaca kitab suci. Nah, menurut para ahli, misalnya Romo Grunen OFM itu menekankan bahwa tujuan itu bersumber dari saya membaca kitab suci. Tujuannya apa? Agar semua orang Kristiani dapat memahami nilai lebih dari mengenal Yesus Kristus. Jadi dengan membaca dan mencintai, mendalami itu, supaya umat Katolik mempunyai nilai lebih dari mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, sabda Allah harus menjadi santapan rohani bagi umat, supaya di sana umat selalu dimurnikan hatinya dengan sabda Allah. Mengapa ini menjadi penting? Karena umat Allah akan terbarui cara hidupnya kalau satu, sering membaca kitab suci, lalu sering mencintai kitab suci, lalu juga sering untuk menghayati kitab suci. Harapannya dengan itu umat bisa mentransformasikan nilai-nilai sabda suci itu dalam hidupnya. Itu tujuannya kira-kira. Kalau kita mau melihat itu. Tetapi kalau mau melihat lebih singkat ya supaya mempunyai nilai lebih dari mengenal kitab suci Tuhan kita Yesus Kristus lewat sabda Allah tadi. Kira-kira begitu. Oke Romo Marno. Tujuannya Romo menyampaikan bahwa agar umat tuh lebih kenal, lebih paham nilai lebih dari kitab suci. Dan bukan hanya itu, tapi juga sampai pada taraf mencintai dan menghayati nilai-nilai kitab suci itu sendiri Romo. Nah, di praktek kehidupannya nih Romo, apakah Romo melihat, Romo juga sampaikan tadi bahwa kitab suci itu harus jadi santapan ya Romo, santapan rohani kita, santapan rohani sehari-hari kita. Nah, di praktek kehidupannya, apakah Romo Marno melihat hal itu belum jadi santapan kitab suci itu belum jadi santapan rohaninya umat Katolik, Romo? Ya, mungkin nanti yang lebih tepat ditanyakan ke Mas Krisna, karena yang praktek Romonya kan homili. Setelah homili, apakah homilinya itu lalu dihayati oleh umat gitu. Nah, itu akan kelihatan kalau nanti di kelompok-kelompok basis gerejawi tadi, KBG tadi. Nah, itu baru dilihat. Tetapi lalu yang utamanya adalah bagaimana kitab suci itu pertama umat sudah membaca, umat sudah mencintai, umat sudah menghayati. Nah, itu akan kelihatan dari cara hidup umat. Cara hidup umatnya bagaimana? Nah, itulah tadi yang Romo sebutkan, mentransformasi nilai-nilai sabda suci tadi. Oke. Nah, itu kira-kira. Kalau Ko Krisna, pandangan dan tanggapan Ko Krisna melihat hal ini, seperti apa Ko? Oke, kalau kita bicara pandangan dan tanggapan ya, dari yang tadi Romo sampaikan, yang pasti ini sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan upaya dan usaha yang panjang banget ya Mo ya. Ini karena yang
coba untuk diwujudkan, di mana umat menjadi semakin mencintai kitab suci itu nggak bisa instan. Itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan, nggak hanya sekarat, tapi juga butuh juga kerjasama semua orang, bukan hanya romonya aja, tapi umatnya juga. Nah, jadi ya bagi saya ya ini sebuah perjalanan sih. Ini sebuah perjalanan yang harusnya tantangan malah ya. Tantangan bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap kitab suci yang harusnya kita jawab dengan penuh greget gitu loh. Bagaimana caranya supaya umat itu semakin mencintai. Justru kehadiran kerasulan kitab suci ini untuk itu. Oh, amat sangat. Karena gini loh, yang penting itu kan juga sebenarnya bukan hanya menjadi penghafal kitab suci toh. Tapi kan kita juga sebenarnya diajak untuk menjadi pelaku. Nah, itu. Jadi lewat kerasulan kitab suci ini diharapkan bukan hanya cintanya diwujudkan sama hafal bacaan Injil hari ini, tapi juga mereka kan bisa menjadi pelaku firman-Nya itu sendiri. Tujuh nggak mau? Saya mau menambahkan yang bagian ini. Sejarahnya ya, sejarahnya itu sejak tahun 1970 dulu yang diberi tugas itu adalah LBI untuk bagaimana kitab suci dikenalkan kepada umat di tengah-tengah umat. Lalu dalam perjalanannya LBI bersama Mawi dulu. Dalam kerjasama itu LBI sudah menginisiasi kegiatan-kegiatan di tengah umat, bagaimana kitab suci dikenalkan supaya dibaca, dicintai, dihayati. Tapi mulai dari tahun 1979 bekerja sama dengan Mawi itu sampai sekarang, buktinya kan seperti tadi Romo sampaikan, tidak semua umat itu sudah mengenal kitab suci dengan baik. Bahkan kalau kita praktek di kehidupan kita sehari-hari misalnya, coba tolong itu buka kitab Ayub gitu, wah bingung kan, mencari kitab Ayub itu di mana. Apalagi kalau ditanya jumlah kitab dalam Alkitab itu berapa, wah tambah bingung. Yang perjanjian baru berapa, yang perjanjian lama berapa. Apalagi nanti kalau ditanya soal misalnya Deuterokanonika itu apa? Wah tambah bingung gitu. Lah oleh karena itu segala daya upaya tadi tujuannya supaya seluruh umat dijangkau untuk bagaimana orang membaca, mencintai dan menghayati kitab suci. Dan memang tidak mudah, kerjasama tadi menjadi penting antara hierarki dengan umat supaya ini kerjasamanya semakin akrab, semakin dekat, supaya apa? Ya, berkesinambungan supaya apa? Supaya kitab suci benar hadir di tengah kehidupan umatnya. Bukan kitab suci sebagai jimat yang disimpan di lemari seperti yang di sana itu. Ada kitab suci tapi tidak dibuka-buka karena plastiknya aja masih utuh gitu ya. Misalnya. Nah, ini menjadi contoh gitu ya bagi kita bersama. Bagaimana kitab suci itu harus hadir di tengah umat. Nah, Komisi Kitab Suci Tanjung Karang itu mau mencoba untuk menyapa umat supaya umat di Keuskupan Tanjung Karang ini lalu juga tidak hanya membaca dan mencintai tapi semakin mendalami. Proses yang selanjutnya yang semakin kita alami adalah ketika para pemandu-pemandu di lingkungan-lingkungan itu kalau disuruh memberi khotbah atau homili atau renungan itu biasanya lalu lempar batu sembunyi tangan gitu. Kalau menyuruh mau, tapi kalau menjadi pelaku itu tidak mudah. Nah, itulah maka kitab suci harus dihadirkan di tengah umat. Supaya ini lalu menjadi gerakan bersama nanti. Supaya dengan gerakan bersama ini kitab suci benar tidak hanya dikenal, tetapi sungguh dihayati dalam kehidupan. Begitu. Selanjutnya Romo, masih ada yang bikin aku dan mungkin teman-teman di sini penasaran. Tadi Romo menyebutkan di tujuan
Yang kedua ya Romo, pada akhirnya mentransformasikan, umat itu diharapkan bisa mentransformasikan nilai-nilai kitab suci dalam hidup sehari-hari Romo. Iya. Nah, itu maksudnya seperti apa sih Romo? Atau Romo mungkin ada contoh konkretnya nih Romo, Iya. berkaitan dengan kitab Baik. tokoh-tokoh di kitab suci, biar kita lebih mudah lagi memahaminya Romo. Oke, baik. Jadi bagian yang ini mentransformasikan nilai-nilai sabda Allah. Jadi umat Katolik diharapkan tatarannya itu tidak hanya pada sampai tahap membaca kitab suci itu sebagai bacaan dan informasi. Ya. Kalau hanya sampai tahapan sebagai bahan bacaan dan informasi, maka memang lalu mengalami kedangkalan dalam iman. Tetapi sabda Allah harus menjadi kekuatan yang mengubah cara hidupnya. Nah, apa itu yang bisa dipahami untuk mengubah cara hidupnya? Yang pertama adalah misalnya yang diubah itu pola pikirnya, pola perasaannya, atau pola hatinya. Jadi sabda Tuhan misalnya menjadi penerang hidup, penuntun hidup. Nah itu sabda Tuhan menjadi pelita dalam hidup, misalnya dalam Mazmur 19 ayat 105. Itu dikatakan bahwa di sana sabda Allah menjadi pelita, atau misalnya dalam Roma 12 ayat 2. Di sana orang digambarkan kecemasan akan menjadi kepercayaan bila orang bersandar kepada Tuhan. Jadi mentransformasikan nilai-nilai sabda Tuhan itu, yang dimaksudkan adalah sabda Tuhan tidak hanya mengajak orang mengenal Yesus ini, tetapi sabda Tuhan juga mengubah cara hidupnya, yaitu cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara berbicaranya, cara bertindaknya. Jadi kalau ada umat Katolik ngomongnya itu seperti ngomong preman, berarti dia belum tertransformasikan oleh nilai-nilai kitab suci, gitu. Tapi kalau ada umat yang sudah menghayati dengan baik, lalu sabda Tuhan menjadi penuntun hidupnya, berarti orang lalu sudah sungguh ini orang yang mengenal sabda Tuhan dan nilai-nilainya. Jadi membaca kitab suci tidak hanya saya mengenal Tuhan, tapi pengenalan saya akan Tuhan itu mengubah saya menjadi seperti apa. Apakah sabda Tuhan menjadi penuntun hidupku? Apakah sabda Tuhan ketika saya mengalami kegelisahan, kecemasan menjadi kepercayaanku karena di sana saya dikuatkan. Nanti prakteknya tanya Mas Krisna yang biasa berinteraksi dengan kaum muda. Karena kalau kaum muda dilihat dari situ, harapan wajah gerejanya akan menjadi cerah. Begitu kira-kira. Jadi umat-umat yang sudah mentransformasikan nilai kitab suci itu bisa nampak juga dari cara hidupnya ya Romo. Ya. Kurang lebih seperti itu ya Romo. Nah, pengalaman Ko Krisna. Mau denger nih pengalaman Ko Krisna yang soal mentransformasikan nilai kitab suci itu kok. Yang sungguh-sungguh Mengubah. bener. Hidup Ko Krisna ini rasanya kayak hidup tawar. saya ini berubah gitu loh Karena kitab setelah suci setelah ada. baca kitab suci, kehadiran Tuhan tuh bener-bener Ko Krisna rasakan lewat firman-firman yang Ko Krisna baca. Oke. Yang Robo sampaikan tadi, kitab suci benar-benar jadi pelita, jadi bisa mengubah pola pikir, pola hidup, Perilaku. perilaku Ada. Ko Krisna. Nah, ada kok, Ada. sharing kok. Itu dari Amsal 17 ayat 22. Hati gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kenapa ayat itu memiliki kekuatan yang mampu mengubah? Jadi saya itu tahun 2019 ya, itu divonis autoimun
Crohn disease. Jadi itu menyerang usus, dimana itu benar-benar masa-masa yang wah itu luar biasa itu, karena yang namanya autoimun kan, yang sampai sekarang obatnya itu aja bisa dibilang belum ada. Iya. Nah, dan kebetulan saya kena yang Crohn disease itu yang nyerang usus itu. Wah, itu rasanya kalau lagi kumat itu tuh luar biasa tuh. Sakitnya luar biasa. Ditambah lagi yang menjadi pergumulannya pada waktu itu adalah berobatnya mahal. Obatnya itu loh. Jadi sampai stres sendiri gitu kan. Karena minggu ini hasil labnya bagus. Tapi nanti seminggu kemudian hasil labnya jelek. Mesti berobat lagi, berangkat keluar lagi. Minggu ini hasilnya bagus, minggu depannya lagi, 2 minggu hasilnya jelek lagi. Berobat lagi, obatnya nambah lagi. Nah, hal tersebut itu benar-benar mengubah saya jadi orang, menjadi pribadi yang uring-uringan lah. Kayak seakan-akan nggak ada harapan, ini aku ini bisa sembuh nggak sih gitu. Jadi stres sendiri. Orang pergi berobat itu tuh bagi saya itu udah bukan suatu keinginan buat sembuh, tapi akhirnya cuma sekedar rutinitas. Sampai akhirnya justru di saat saya mulai putus pelan-pelan ya, putus asa itu kan menggerogoti. Nah, disitulah saya menemukan Amsal 17:22 ini. Hati gembira adalah obat yang manjur. Nah, di situ saya berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan akhirnya sampai titik di mana saya bisa menerima penyakit ini. Sampai pernah dibilang gila. Karena waktu itu saya bilang, saya bersyukur dikasih penyakit autoimun ini. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan saya untuk bisa bersaksi bahwa bahkan di saat saya sakit pun Tuhan Yesus masih mau memilih saya untuk menjadi saksinya. Semua dimulai dari Amsal 17:22 ini. Dan ternyata terbukti bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai sekarang tahun 2021 ya, itu udah nggak pernah kumat sama sekali. Benar-benar. Dan tadi Romo bilang ya, bahwa itu harusnya bisa mengubah pola hidup. Pola hidup. Salah satunya yang saya rasain adalah perubahan pola hidup itu. Jadi karena salah satunya itu yang harus dipantangin sama orang yang autoimun itu, salah satunya itu adalah satu stres, kedua makan. Wah, tahu sendiri kan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Aku nggak bisa makan sate, nggak bisa sate kambing, nggak bisa nasi padang, nggak bisa. Wah, itu menderitanya setengah mati itu. Tapi justru kitab suci telah mengubah pola pikir saya bahwa hal itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan kesembuhan yang akan saya terima kalau saya patuh terhadap pantangan. Bisa tahan godaan. Wah, sampai sekarang. Gitu. Jadi benar apa kata Romo? Kitab suci mampu mengubah pola pikir, pola hidup, dan perilaku. Dan percayalah, pada saat transformasi itu terjadi, hidup itu rasanya luar biasa. Beda, benar-benar beda. Gitu. Oke, thank you Ko Krisna sharingnya. Masih untuk Ko Krisna lagi, Waduh. makin penasaran. Nah, kalau dengar nama Ko Krisna nih, pasti itu kayak wajahnya OMK. Kalau dengar nama Ko Krisna tuh pasti kayak langsung, oh OMK. Waduh. Nah, tadi Ko Krisna juga sharing di awal, mungkin teman-teman di sini belum tahu OMK itu apa ya, Ko? Nah, jadi aku bantu jelasin dikit. Ya. OMK itu semacam komunitas gitu ya, Ko, wadah kreativitas, pengembangan diri generasi muda Katolik yang ada di gereja Katolik tentunya ya, Ko ya. Nah, Ko Krisna ini dipercaya untuk mendampingi OMK di Katedral Kristus Raja Tanjung Karang. Dan sudah cukup lama ya, Ko? Ya. Nah, selama proses pendampingan itu, Ko, tadi Ko Krisna sampaikan juga ada namanya KBG. Nah, selama itu berjalan, Ko Krisna ada nggak sih satu cerita menarik, satu nilai yang bisa Ko Krisna ambil dan share ke kita, Ko, soal KBG itu, Ko? Kalau pengalaman per orang pribadi ya, mereka yang hadir di KBG mungkin nggak secara detail bisa saya ceritakan, tapi yang pasti untuk mereka
yang mengikuti KBG, terutama secara rutin dan Setelah benar-benar ikut itu apa yang ya, mereka rasakan? dan terutama di mana mereka menjadi pribadi yang mencintai Tuhan ya melalui kitab suci. Yang pasti yang saya lihat mereka menjadi pribadi yang benar-benar luar biasa, tangguh, pribadi yang benar-benar berani, pribadi yang benar-benar jujur itu. Dan terutama mereka teman-teman OMK yang memang mencintai kitab suci, yang secara rutin membaca kitab suci, nggak usah pusing-pusing lah, tinggal buka e-Katolik, lihat bacaan Injil hari itu apa. Mereka yang rajin membaca Injil, membaca kitab suci, itu benar-benar menjadi orang muda yang berpegang pada Tuhan, menjadi orang muda yang, ya itulah tadi saya bilang, tangguh. Gitu. Itu lagi-lagi ya kok. Kitab suci, bukti bahwa kitab suci bisa, kalau ditransformasikan dengan baik, bisa mengubah pola hidup. Oke, balik lagi ke Romo Marno. Mo. Nah, Romo. Nah, Biasa aja. kerasulan kitab suci ini apakah satu-satunya bentuk kerasulan di gereja Katolik, Romo? Ya, baik. Jadi kalau kita mau bicara kerasulan di gereja Katolik itu banyak sekali. Termasuk tadi kerasulan untuk kaum muda, Pemudaan. ya, OMK tadi, kerasulan keluarga. Nanti juga di dalam liturgi ada kerasulan macam-macam, ya. Dalam pewartaan juga kerasulannya macam-macam. Lalu dalam bagaimana umat Katolik terlibat dalam masyarakat, ada kerasulannya sendiri. Maka di sana di keuskupan dibentuk komisi-komisi, lalu di paroki-paroki ada seksi-seksi dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk yang paling konkret kerasulan-kerasulan yang ada di gereja Katolik. Jadi di gereja Katolik itu banyak sekali kerasulan-kerasulan. Tetapi yang harus diingat adalah kitab suci adalah merupakan landasan bagi setiap kerasulan dari gereja Katolik. Jadi kalau orang itu mau berkerasulan, sumber utamanya adalah kitab suci. Jadi maka itu menjadi landasan. Tetapi bahwa lalu kerasulan itu tidak hanya kerasulan kitab suci. Salah satu dari kerasulan itu adalah kerasulan kitab suci. Tetapi kitab suci itu sendiri adalah menjadi landasan bagi kerasulan-kerasulan kitab suci. Lalu juga kalau di dalam gereja Katolik itu kan dasar iman itu ada 3, yaitu kitab suci, magisterium, dan tradisi. Nah, kira-kira jawaban singkatnya seperti itu. Nah, jadi termasuk di dalam kelompoknya Mas Krisna tadi, KBG yang untuk anak muda, pasti tidak semua diisi dengan kitab suci. Pasti ada banyak kerasulan yang lain yang bisa masuk. Gitu. Berarti bisa disimpulkan kerasulan kitab suci ini perannya cukup penting ya, Romo? Amat sangat. Ya, tidak hanya penting, tapi fundamental supaya umat Katolik itu cara bertindaknya tidak melenceng jauh dari ajaran gereja. Gitu. Karena sumber dari ajaran gereja, sumber tradisi dan lain sebagainya adalah kitab suci. Oke. Kok Krisna, Romo, podcast kita udah mau selesai nih kok. Nah, boleh nggak sih kalau disampaikan kok pesan dan harapan untuk Komisi Kitab Suci kok, untuk kerasulan kitab suci ini biar makin aktif, berjalan, hidup ke depannya kok. Boleh kok Krisna duluan. Silakan, kok. Saya duluan ya. Pesan saya untuk kerasulan kitab suci, sapalah kaum muda. Orang muda gimana pun juga adalah gereja masa kini dan gereja masa depan. Jadi diharapkan Komisi Kerasulan Kitab Suci itu bisa menyapa orang muda. Itu. Kalau Romo Marno sendiri, pesan dan harapannya Romo? Ya, yang pertama, komisi berharap
kitab suci hadir di tengah hidup umat. Caranya adalah dengan umat rajin membaca supaya timbul cintanya kepada kitab suci. Lalu kalau sudah cinta, orang akan menghayati. Kalau sudah menghayati, pasti akan mengaplikasikan Betul. tadi atau mempraktekkan dalam cara hidupnya. Menjadi pelaku. Nah, oleh karena itu, mari umat di Keuskupan Tanjung Karang ini, mari kita membaca, mencintai, menghayati, dan mempraktekkan itu. Oke. Lalu yang kedua, seperti harapan Mas Krisna tadi, tentu saja Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Tanjung Karang sekarang ini sudah mulai memikirkan beberapa hal untuk kerasulan. Salah satunya untuk umat umum itu nanti akan ada kursus kitab suci yang digagas dalam kelompok tim Komisi Kitab Suci Keuskupan. Lalu di bagian pastoral kerasulan itu sudah dipikirkan pastoral berjenjang namanya. Nah, berjenjang itu mulai dari BIA sampai sebetulnya piul usia lanjut gitu. Oh iya, mikir piul. Piul itu usia lanjut ya. Nah, harapannya itu nanti semua tersapa itu. Bisa. Untuk kaum muda sekarang ini sudah mulai komisi sudah membuat modul-modul untuk pelayanan. Misalnya sekarang yang sudah disiapkan itu adalah pasar kitab suci. Lalu Seru itu. Bible Camp. Seru itu. Nah, itu nanti akan digemakan di keuskupan kita supaya nanti keuskupan kita untuk kitab suci itu menjadi dicintai oleh seluruh umat dan seluruh lapisan. Begitu. Pesan dan harapannya bagus-bagus dari Ko Krisna dan Romo Marno, semoga bisa terwujud, tercapai Amin. ke depannya. Dari tadi kita udah bahas soal kitab suci kok. Pasti Ko Krisna, Romo Marno punya nih ayat Alkitab favoritnya. Boleh nggak sih kok disampaikan? Romo boleh, Romo silakan. Kalau saya dari Yeskiel 5 ayat 1 ya. Yeskiel 5 itu ayat 1 itu menyangkut soal panggilan imamat saya. Gitu. Panggilan imamat saya itu, saya dulu bukan Katolik, tetapi baptis dewasa, lalu pengen menjadi imam. Lalu saya renungkan di situ itu, di Yeskiel 5 ayat 1 itu bunyinya begini. Sejak dalam kandungan ibumu aku telah memilih engkau, gitu ya. Dan seterusnya. Dan itu saya renungkan, saya hayati menjadi kekuatan bagi saya untuk imamat saya. Begitu. Kalau Ko Krisna, ayat favoritnya apa nih Ko? Oh, ini yang menjadi kekuatan saya, sama seperti Romo, landasan juga dalam segala pelayanan saya itu dari Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan sampai sekarang itu masih menjadi pegangan hidup saya. Apapun, jika memang Tuhan memilih aku untuk menjadi pelayannya, mau kemana aja tak turuti. Nah, itu. Luar biasa. Kalau ayat favorit aku nih, boleh ya Ko? Silakan, Boleh ayo ya? mau dengar. Boleh ya. Kalau aku di Matius 21 ayat 22, ayat ini cukup menguatkan juga buat hidupku. Ayat ini berperan jadi penguat supaya aku nggak berhenti berharap gitu. Karena pengharapan tidak mengecewakan. Bener ya Romo? Ya Romo? Yeah. Nah, jadi bunyinya Matius 21 ayat 22 itu, dan apapun yang kamu minta dalam doa penuh kepercayaan, kamu akan mendapatkannya. Oke. Nah, teman-teman, pasti teman-teman juga punya ayat favoritnya. Boleh nanti teman-teman kasih tahu ke kita ayat favoritnya apa. Tulis di kolom komentar video ini. Kalau yang belum punya, ayo buka Alkitabnya, dibaca, temuin ayat favorit kalian yang menguatkan hidup kalian. Oke, sedih sekali harus menyudahi podcast ini. Tapi tenang teman-teman, ini bukan podcast yang terakhir. Nanti ketemu lagi.
masih akan ada banyak episode-episode dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan tentunya udah kita siapkan. So, podcast hari ini harus berakhir di sini. Terima kasih pada Romo Marno, terima kasih Ko Krisna, Sama-sama. dan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Itu dia obrolan kita hari ini dalam podcast Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Tanjung Karang. Semoga bisa menjadi bahan renungan dan semangat bagi kita untuk lebih mencintai dan menghayati kitab suci dalam kehidupan kita. Jangan lupa Tuhan selalu berbicara lewat firman-Nya. Maka dari itu jangan lelah untuk selalu menempatkan dan menjadikan kitab suci sebagai pegangan hidup kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.